Perkenalkan, nama saya Arni Ramadhani dengan NIM A1C4230063 dari kelas R001, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Tujuan dibuatnya video ini yang pertama, untuk memenuhi tugas UTS Filsafat Pendidikan. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga, melatih public speaking. Yang keempat, sebagai sarana untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan. Pendidikan adalah bidang yang melibatkan berbagai aliran filsafat yang berpengaruh terhadap tujuan, metode, dan nilai-nilai dalam proses pendidikan. Beberapa aliran filsafat pendidikan yang memiliki implikasi signifikan adalah sebagai berikut. Ada 6 aliran implikasi filsafat pendidikan. Yang pertama ada aliran idealisme, yang kedua aliran realisme, yang ketiga aliran pragmatisme, yang keempat aliran perennialisme, yang kelima aliran progresivisme, lalu aliran esensialisme. Yang pertama ada aliran idealisme. Aliran filsafat ini menekankan peran ide-ide dan nilai-nilai universal dalam pendidikan. Implikasinya adalah bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal, menciptakan individu yang memiliki pengetahuan dan nilai-nilai moral yang kuat. Metode yang sering digunakan melibatkan diskusi filosofis dan analisis konsep. Yang kedua ada aliran realisme. Berbeda dengan idealisme, aliran filsafat realisme menekankan pada pengalaman dunia nyata sebagai sumber pembelajaran utama. Implikasinya adalah bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dunia nyata. Metode yang digunakan sering melibatkan pengamatan, eksperimen, dan pengalaman langsung. Yang ketiga ada aliran pragmatisme. Aliran filsafat ini menitik beratkan pada nilai-nilai praktis dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Implikasinya adalah bahwa tujuan pendidikan untuk menghasilkan individu yang kreatif dan adaptif, mampu menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah dunia nyata. Metode yang digunakan sering melibatkan proyek berbasis masalah dan pendekatan learn by doing. Aliran yang keempat, progresivisme. Aliran filsafat ini menekankan pentingnya penciptaan suasana belajar yang aktif, inklusif, dan demokratis. Implikasinya adalah bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta pemecahan masalah. Metode yang digunakan sering melibatkan proyek kolaboratif, diskusi, dan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Aliran yang kelima ada perennialisme. Aliran filsafat ini menekankan pentingnya pengetahuan yang abadi dan universal dalam pendidikan. Implikasinya adalah bahwa tujuan pendidikan adalah untuk memperkenalkan siswa dengan warisan budaya dan pemikiran manusia yang besar. Metode yang digunakan sering melibatkan studi klasik dan pemahaman teks-teks penting. Aliran perennialisme sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokohnya, yaitu Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas.
Asas yang dianut perennialisme bersumber pada filsafat kebudayaan yang berkiblat dua. Yang pertama ada perennialisme yang teologis, bernaung di bawah supremasi Gereja Katolik dengan orientasi pada ajaran dan tafsir Thomas Aquinas. Perennialisme yang kedua, perennialisme sekuler, berpegang pada ide dan cita filosofis Plato dan Aristoteles. Pokok pikiran Plato tentang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai adalah manifestasi daripada hukum. Aliran esensialisme. Esensialisme merupakan filsafat pendidikan tradisional yang memandang nilai-nilai pendidikan hendaknya bertumpu pada nilai-nilai yang jelas dan tahan lama, sehingga memiliki kestabilan dan arah yang jelas. Esensialisme didasari atas pandangan humanisme yang merupakan reaksi terhadap hidup yang mengarah pada keduniaan, serba ilmiah dan materialistik, sekuler dan gersang dari nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan dari paham penganut aliran idealisme dan realisme. Aliran esensialisme menekankan pada tujuan pewarisan nilai-nilai kultur historis kepada peserta didik melalui pendidikan yang akumulatif dan terbukti dapat bertahan lama serta bernilai untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini dilaksanakan dengan memberikan skill, sikap, dan nilai-nilai yang tepat yang merupakan bagian esensi dari unsur-unsur pendidikan. Setiap aliran filsafat memiliki implikasi yang berbeda dalam hal tujuan, metode, nilai-nilai, dan prioritas pendidikan. Pilihan aliran filsafat pendidikan dapat mempengaruhi tata nilai dan pandangan dunia yang diajarkan di sekolah serta lingkungan. Contoh dari aliran idealisme yaitu pendidikan harus membantu siswa memahami prinsip-prinsip moral dan etika yang penting dalam kehidupan, sehingga mereka dapat menjadi individu yang bertanggung jawab dan menghargai nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebenaran. Contoh dari aliran realisme yaitu dalam pendidikan sains, siswa perlu dilibatkan dalam eksperimen praktis dan studi kasus nyata untuk mempelajari prinsip-prinsip sains dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang konkret. Contoh dari aliran pragmatisme yaitu menggunakan pendekatan learn by doing, di mana siswa terlibat dalam proyek nyata yang mengeksplorasi dunia secara langsung dan menerapkan konsep-konsep dan keterampilan yang dipelajari ke dalam situasi kehidupan yang nyata. Contoh dari aliran progresivisme menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa terlibat dalam penelitian, analisis, kolaborasi, dan presentasi yang aktif, dengan tujuan mempromosikan pemikiran kritis dan kreatif, serta pengembangan keterampilan sosial. Contoh dari aliran perennialisme yaitu memperkenalkan siswa pada karya sastra klasik, filosofi, dan sejarah yang penting dalam perkembangan manusia untuk membantu mereka memahami dasar pemikiran dan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya.
Salah satu contoh aliran esensialisme adalah pemikiran filsafat yang dikembangkan oleh Plato. Esensialisme Plato berpendapat bahwa di balik setiap objek atau intensitas di dunia ini terdapat sebuah ide atau bentuk ideal yang merupakan sifat-sifat atau karakteristik esensial yang melekat pada objek tersebut. Dalam pandangan ini, ide atau bentuk ideal ini adalah substansi yang abadi dan tidak tergantikan. Misalnya, Plato berpendapat bahwa ada sebuah ide atau bentuk ideal yang menggambarkan keadilan, kebaikan, keindahan, dan sejenisnya. Objek individual seperti manusia atau benda-benda lainnya hanya merupakan bayangan atau salinan yang terbatas dari ide-ide ini. Esensialisme Plato juga diterapkan pada pemikiran politiknya. Ia berpendapat bahwa ada seseorang raja, filsuf, yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ide-ide ini, dan hanya raja filsuf inilah yang berhak untuk memerintah secara adil dan secara bijaksana. Ide esensialisme Plato ini menghasilkan gagasan bahwa ada kebenaran yang objektif dan harga nilai yang tetap dalam dunia ini, sehingga pemikiran esensialisme bertujuan untuk mencari esensi atau sifat-sifat yang mendasari bagi suatu hal atau fenomena dan memahaminya melalui penalaran dan kontemplasi rasional. Kesimpulan dari implikasi aliran filsafat pendidikan adalah bahwa setiap aliran memiliki pandangan dan kontribusi unik terhadap pengembangan sistem pendidikan. Implikasi ini mencakup pendekatan, tujuan, dan metodologi yang berbeda-beda. Beberapa kesimpulan dari beberapa aliran filsafat pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, aliran filsafat pendidikan perennialisme yang berfokus pada pemahaman konsep mendasar dan nilai-nilai abadi. Implikasinya adalah penekanan pada kurikulum akademis yang kuat, pendekatan tradisional, dan penekanan pada disiplin dan pengetahuan umum. Yang kedua, aliran filsafat pendidikan esensialisme menekankan pendidikan inti dan pengetahuan dasar yang penting. Implikasinya adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, kurikulum yang terstruktur, dan pembelajaran yang berfokus pada kemampuan kognitif. Yang ketiga, pendidikan progresivisme mendorong pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi siswa. Implikasinya adalah penggunaan metode aktif, proyek kolaboratif, pendekatan pemecahan masalah, dan fleksibilitas kurikulum. Yang keempat, aliran filsafat pendidikan konstruktivisme menekankan pentingnya konstruksi pengetahuan oleh siswa melalui interaksi dan eksplorasi. Implikasinya adalah penggunaan pembelajaran berbasis masalah, tugas autentik, dan penekanan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kelima, pendidikan perkembanganisme menekankan pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan perkembangan individual secara. Implikasinya adalah penekanan pada tahap perkembangan anak
penggunaan pendekatan belajar, diferensiasi, dan peningkatan perhatian pada aspek sosio-emosional dan keterampilan hidup. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang dapat mengikuti kebutuhan dan kondisi semua siswa. Oleh karena itu, penerapan pendekatan pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan keberagaman siswa dan karakteristik individu mereka. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang memiliki karakter, pandangan, sifat, dan cara berpikir yang sama. Itulah tadi video mengenai implikasi aliran filsafat pendidikan beserta contoh-contohnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.